العلي الجيلاني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كالمبين والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل والشيخ محمد أنو أشعرني عارف والشيخ محمد شرواني عبد الباقر والشيخ مربي الشيخ مولانا الشيخ محمد زين بن عبد الوالي الشيخ محمد سمن الجمال الشيخ محمد والشيخ مربي الشيخ محمد مشغول والحبيب علي بن حسن بن أحمد بهر ثم إلى الشيخ مولانا الحبيب زين بن إبراهيم سمين أن الله يتغشاهم بالرحمة ويعيد عليهم بركاتهم وأنوار نفحا نصر وصوصياتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Musalla As-Samadul Islam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita atas segala nikmat Allah. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan alhamdulillah sudah kita tadi membaca 11 kali selawat kamilah. Kemudian qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain al-khusyu' fi shalah, khusyuk di dalam sembahyang. Qala Ali karramallahu wajhahu bi qabulil amali ahamma minkum bil amal. Jadilah kamu menggawi dengan diterima amal lebih penting daripada amalnya. Artinya ikam jadikan amal diterima lebih baik daripada amalnya. Artinya fa innahu la yaqillu amalun maqbulun, karena sesungguhnya tidak sedikit amal yang diterima. Jadi ba'amal penting, tapi lebih penting lagi diterima amal itu. Nah, ini di Risatul Muzakirah. Kemudian qolal arifun, berkata para wali, tahsinul a'mali ahabbu ilallah ta'ala min taksiril a'mal. Idahu asrari ulumil muqarrabin, itu anunya kitabnya. Berkata para wali, memperbaiki amal yang baik lebih dicintai oleh Allah daripada banyak amal tapi kada baik. Jadi amal tuh kalau yang memang kalau para wali mana banyak baik lagi. Kemudian qala Allah taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah taala berfirman, Allah yang menjadikan kematian dan hidup, mati dan hidup itu Allah taala menjadikan. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah taala menguji kalian itu di mana di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Surah Al-Mulk, surah Tabarak tuh. Walam yaqul, Allah taala kada berfirman ayyukum aksaru amala. Allah taala kada memadahkan di ayat ini. Allah taala mau uji kita siapa yang diantara ikam yang paling banyak amalnya, tapi Allah taala menghitungnya adalah ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Li annahu la ibrata bil kasrati ma'al qubhi, karena tidak dianggap amal itu banyak tapi
beserta kada bagus, jelek amalnya. Hadaiqur ruh war raihan, termasuk amalnya banyak, mana bagus sudah, tapi hatinya jahat. Kadang ada juga niat jahat di hati, termasuk riya di dalamnya, mana kawa kada bernilai. Ini kisah tentang memperbaiki amal. Amal itu ke hati itu memperbaikinya. Nah, bukan berarti kena ai mahadang ikhlas dulu hanya beramal kada sambil dibaiki. Fil hadisi, dalam satu hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan baik di dalam setiap sesuatu. Mewajibkan bagus amal itu, amal apa aja digawe yang bagus di dalamnya. Fa iza amilta ta'atan fata'anna fiha wa tasabbat wa ahsin wa a'ti kulla juz'in minha ma yakmulu bihi wa yatimmu khushu'i wal huduri ma'allahi fihi takum minal muhsinin. Dalam satu hadis, Allah Ta'ala mewajibkan kebaikan atas tiap-tiap sesuatu amal apa aja. Apabila ikam ba'amal satu menggawi ketaatan, maka tenang, jangan tergesa-gesa, dan baguskan amal tadi, baik akan kulla juz'in, berikan setiap bagian daripada amal itu yang bisa menyempurnakan amal tadi, dan sempurnakan amal tadi dengan khusyuk, dengan hadir hati kepada Allah, dan jadilah kalian daripada orang-orang yang baik, ad-da'watut tammah. Kemudian waqala Sayyidul Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah, Al-Habib Ali Sayyidul Imam Habib Abdullah yang kita baca ratib sidin, nah, seorang alim besar. Kalau ujar sidin, al-amalul qalilu ma'al ihsan khairum minal katsiri bila ihsan. Amal yang sedikit beserta baik, bagus, lebih baik daripada amal banyak tapi kadada bagusnya. Qala Allah Ta'ala, qala Allah, ujar sin Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu, ba'amallah kalian, fasayarallahu amalakum, maka akan melihat Allah Ta'ala akan amal ikam, wa rasuluh, dan rasulnya. Ay halal amal, keadaan amal, fayanzuru kaifa amalukum lahu lil mutalabati bil ihsan. Maka kalian perhatikan bagaimana amal kalian kepada Allah untuk mencari, menuntut keridhaan Allah Ta'ala. Perhatikan apakah bagus sudah amal ikam. Wa saturadduna ay lil mujazati bima wa'adakum bihi, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan apa yang dijanjikannya kepada kamu amun ikam berbuat baik di dalam amal ikam. In ahsantum fihi, akan dibalas dengan amal dengan yang baik juga amun ikam beramalnya tadi in ahsantum fihi, bagus dalam amal tadi. Al-manhajus sawi ghayatul qasdi wal murad. Kemudian ada lagi al-qalilu ma'al ihsan khairum minal katsiri bila ihsan. Amal yang sedikit beserta bagus lebih baik daripada banyak kada bagus. Fadurratun wahidatun, mutiara sabiji, khairum min asyrina himlan minal wada'. Lebih baik mutiara sabiji, lebih bagus daripada 20 terak daripada barang kada berharga sebiji aja. Nah itu. Tapi jangan atu-atunya juga banyak, dibanyakin juga amal kita. Ini pintangan karena kita ini membicarakan. Ini kadang-kadang orang belajar bisa salah paham. Ini kan kita berbicara masalah khusyuk. Masalah khusyuk itu kan amal yang dibaiki, amalnya tenang, bagus, ya, syarat dan rukunnya dipenuhi. Lalu ada timbul perkataan biar sedikit asal baik.
lebih bagus daripada banyak tapi kada baik. Kita kalau teh anu sebiji mutiara lebih bagus daripada 20 orang yang kada berharga gitu. Nah, lalu di sini kisah lebih baik sedikit bukan menceritakan bahwa kita beramal baik tapi sedikit aja, jangan disuruh lalu mesti ini pintangan artinya disuruh kita pintangannya nih. Qala al-Habib Idrus bin Umar al-Habasyi, berkata Habib Idrus bin Umar al-Habasyi radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, ujar Habib Idrus bin Umar al-Habasyi, ini wali besar nih di Hadramaut sana, terkenal banget sini kewaliannya. Ujar sidin firman Allah Ta'ala tuh, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ujar sidin, afhamu, aku memahami qauluhu, pemahaman qauluhu as-sholata sembahyang itu al-mu'arrafah bi alif lam, itu innas sholata itu tertentu tuh ada alif lamnya, inna sholatan kada innas, ada alif lam. Biasa kalau orang belajar di pondok ada alif lam makrifah ngarannya, dikenal sembahyang tadi bi annas sholata la takunu nahiyatan 'anil fahsya wal munkar illa idza ata bihal musalli 'alal wajhil hasan. Jadi alif sembahyang itu tertentu tadi itu, innas sholata sembahyangnya yang tertentu itu yang mana? Sembahyang ujar sidin, sembahyang apabila sembahyang tadi kada menjadi mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maka sembahyang tadi kada dilakukan dengan baik. Atau dengan kata lain, tidak bakalan sembahyang itu menjadi mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar kecuali kalau sudah dilakukan atas cara yang baik. Kenapa jar sembahyangnya kada mencegah keji dan mungkar? Berarti sembahyangnya masih kada baik. Kalau nangka itu kada usah sembahyang maginnya guru tuh aja melajari sembahyang itu aja, kada lepel, biar aja orang pada apa kasih itu. Pian belajar sembahyang jar rukun-rukun sembahyang aja kulit aja, lihat akan aja orang berpadir kayak itu, orang pembualan, lihat akan aja sembahyang ini ibadah utama dan perintah Allah, Nabi menyuruh dan dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Kadada ulama kita, kadada wali-wali besar kecuali mereka memperhatikan yang utama ibadah tadi. Apa yang utama? Yaitu sembahyang. Memang wali-wali bahari di sini ada keterangannya di sini. Bubuhan kami ini jadinya sembahyang hancap-hancap. Nah, di sini kan kalau kita kada berilmu rancak melihat orang sholat itu harus tenang, lambat. Kodenya kayak itu, Bang. Wali bahari kami cepat-cepat sembahyang tapi bukan tergesa-gesa. Kami cepat sembahyang ini ujar wali supaya kami kada memberi kesempatan setan untuk mengganggu kami. Sebab kalau lambat kami bisa ngelamun. Jadi kami cepat. Tuh ada artinya, jangan berkesimpulan yang lambat tadi, yang lambat sembahyang jangan memadahkan yang sembahyangnya hancap kada sah atau apa kada husuk, atau sebaliknya yang cepat menyambat yang lambat mahayabang pikirannya. Jadi masing-masing ada yang lambat husuk, ada yang cepat husuk. Ayo, yang penting kada tergesa-gesa. Yang penting di sini diperbaiki. Wa ra'a ma yajibu fiha wa ma yundabu fiha mal hudur wal khusyuk. Dan
melihara apa yang wajib di dalam sembahyang itu, napa yang rukunnya, yang mana yang disunatnya, tapi beserta hadir hati Allah dan beserta khusyuk, hatta takuna salatuhu kamilatan nahiyat, sehingga sembahyangnya itu menjadi sembahyang yang sempurna, yang kawat menghadap kejar. Nah, artinya dibaiki ya rukun marukunnya. Qala alaihi salam, laisa lil mar'i min salati illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seseorang daripada sembahyang kecuali apa yang dia lakukan, yang ingat di dalam sembahyang. 10 menit sembahyang, 2 menit ingat, berarti yang dihitung 2 menit saja, itu ujar Nabi. Ke 10 menitnya kada ingat, maka 10 menit juga kada dicatat sembahyangnya. Tapi tetap inya kada mengqadha inya sembahyang. Palang. Kanalah Habib Idrus bin Umar. Nah, Habib Idrus bin Umar lagi radhiyallahu an yaqulu ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salata muwadda'." Ada hadis apa ujar Sidin demikian kan yang terakhir seakan-akan tuh kita jadikan sembahyang terakhir. Maka kalau kita tahu oh ini aku terakhir sudah sembahyang, berarti kita bujur-bujur tuh perhatian, imbah hendak ada khusyuk, berpindah imbah hendak mengingat itu hati dikembalikan lagi ingat kepada Allah, karena ini sembahyang terakhir. Nah, ujar Habib Idrus nih saking alimnya lah Sidin lah, ujar sih jangan sembahyang. Demikian juga ikam dikatakan tiap-tiap ikam beribadah. Puasa anggap puasa ikam terakhir, berzikir anggap zikir ikam terakhir, membaca Quran anggap membaca Quran ikam ya terakhir, wa ghairiha dan lain sebagainya, apa aja amal. Artinya kita nangkaya di hadapan sudah kematian tuh bujur-bujur, karena ibadahku ini sayang, amun aku nih beribadah kada bujur-bujur lucung kosong, maka harus kuperhatikan. Puasa harus kubaiki, hajinya ibarat bahaji itu bujur-bujur disiap, ibarat umroh tuh bujur-bujurnya belajar rukun umroh, manasiknya bujur-bujur belajar manasik nih nangka itu jar Sidin. Nah, faf'alha gawilah bi ahsani mumkinin, gawilah sebaik mungkin ujar Sidin, ka'annaha akhiru salatin, seakan-akan itu sembahyang terakhir, atau saumin, seakan itu kalau ikam puasa seakan puasa terakhir, au ay ibadatin kanat, ibadah apa aja ikam gawe seakan-akan itu ibadah ikam terakhir. Ujar Sidin Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Qala jalla, Allah Ta'ala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara ta'lamun taqulun. Jangan engkau mendekati sembahyang. Firman Allah Ta'ala, jangan engkau sembahyang wa antum sukara, sementara ikam mabuk. Nah ini nih antik nih anunya nih, jangan ikam sembahyang kecuali jangan ikam sembahyang sementara ikam mabuk. Jadi orang mabuk dilarang sembahyang, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai ikam sadar mengetahui apa yang ikam pandir. Karena ini ayat turun ketika salah seorang sahabat waktu itu memang minuman keras itu kan memang belum diharamkan secara keseluruhan. Masih ada di antara waktu itulah memang kada diharamkan apa itu, bahwasanya di minuman keras itu ada manfaatnya,
ada mudaratnya, dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya masih ada. Lalu di antaranya sahabat minum tadi, imbah minum sembahyang membaca ayat terbalik-balik, Tuhan jadi hambanya, inya jadi Tuhannya terbalik. Nah makanya turunlah ayat, jangan ikam sembahyang, jangan engkau mendekati sholat, la taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai ikam tahu apa yang ikam pandir itu asal. Lalu ulama memadahkan di sini lah, qila disebutkan sukara min kasratil hammi, itu asalnya orang mabuk yang teler, itu dasar minum minuman keras tuh, itu mabuk kada boleh sembahyang sampainya sadar dulu. Sebiarnya sembahyang kada ada gunanya juga, orang teler udah ada harapan bacaannya lurus. Nah nangka itu jo jar siden, yang dimaksud mabuk ini qila suka min kasratil hammi, bisa jo orang itu mabuk karena banyak duka cita, stres, hutang, kebanyakan duit tapi ada diutang, ditagihi orang. Kan kejadian seorang kebanyakan kredit, sudah mengkredit, jangan berhutang kalau kada penting benar, kebanyakan urusan. Nah ya kan. Lalu kasratil ham itu mabuk juga. Wakila min hubbid dunya, bisa juga orang mabuk itu karena dunia, merasa lagi, bisa juga mabuk tuh kada ingat diri itu. Waqala Wahab al muradu bihi zahiruhu, yang dimaksud di sini adalah zahirnya. Fa fihi tambihun ala sukrit dunya, ini ya kalau secara fikih orang mabuk dunia disuruh aja sembahyang. Cuma ini mengatakan ikam sama nang kayak orang mabuk juga, amun ikam waktu sembahyang tuh cinta dunia lah. Jangan dipahami kisah di sini orang yang dalam keadaan sembahyang jangan sampai hilang sedihnya, hilangnya. Maksudnya ini ikam sama modelnya. Kalau ikam tetap banyak gundah gulana, banyak galaunya, banyak cinta dunianya, ya persis sama dengan orang yang mabuk tadi sembahyangnya. Tapi kalau orang mabuk yang minum tuh dasar kada boleh sembahyang menurut ikam ya. Memahami yang banyak gundah gulana, yang banyak mauk, yang banyak pusing, yang banyak memikirkan dunia, ikam kada kurang lebih aja dengan orang yang mabuk itu. Tapi ikam tetap wajib sembahyang. Nah supaya hilang akan penyakit tadi, penyakit cinta dunia, penyakit napa itu mau kita nih mau memikirkan berataan yang kadusa pikirkan ya dipikirkannya juga, akhirnya peneng kada habis-habisnya. Nah karena bayyana fihil illata faqala hatta ta'lamu ma taqulun, karena illatnya sama penyebabnya. Orang mabuk karena minuman kada kayak itu juga. Wa kam min musallin nam yashrab khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi salatihi. Sama kalau penyebabnya itu. Seberapa banyak orang yang kada minum, kada yang dibacanya di dalam sembahyang tang ada assalamualaikum warahmatullahi, hanya ingat sembahyang. Kada seorang lain kita aja gin ya kalau banyak kada ingat. Nah itu sama nang kayak orang mabuk, sama nang kayak orang mabuk. Ilatnya itu nah penyebabnya. Tapi mabuk yang dasar sambah yang lalu itu tungguinya ampih mabuk. Kalau kita ini kan mabuk dunia, mabuk sedih hati,
mabuk banyak pikiran. Nah itu semuanya kita hilangkan dengan memperbanyak membaca zikir, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak hadir ke majelis taklim supaya berkurang penyakit itu. Sebentar lagi kita bakalan menghadap Allah Subhanahu. Itu kita ibarat penyarikan sama aja tuh mau dalam sembahyang, penyarikan kita kurangi, dan itu datang. Kita tuh sudah belajar, memang kada kawa hilang situ sini, inya sedikit demi sedikit. Inya ada tabiat orang tuh nah dari pembawaan sejak lahir, itu tabiat penyarikan kada kawa. Kawa dihilangkan dalam waktu seminggu mana kawa sedikit-sedikit. Ini sudah mendengar, oh kada boleh penyarikan. Kalau orang penyarikan itu rusak imannya rusak, sebagaimana madu oleh jedam pahit, iman lagi madu. Dan penyarikan kada khusyuk, orang penyarikan hidupnya kada konsen, orang penyarikan rezekinya kada waninya. Jadilah ikam orang tenang mahal Allah, supaya ikam khusyuk beribadah, supaya merasakan manisnya iman. Tahuinya sudah sedikit, isuk mendengar lagi di guru lain, baik sedikit sebulan mulai kurang tak kurang, 2 tahun tak kurang, 3 tahun kurang benar, 4 tahun hilang penyarikannya, malah inya jadi orang yang menasihati orang yang karena hilang sudah. Itu sedikit karena mau 4 hari langsung hilang, mana ada. Guru oh sidin guru, aku tahu aja waktunya tuh penyarikan, waktunya belum berangkat jadi nah kawalah hilang. Karena waya timbul penyarikannya itu. Nah itu memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah ta'ala. Sedikit demi sedikit kita memperbaiki tabiat-tabiat kita yang kada baik. Nah hendak cepat hilang penyakit tadi, lalu kita berteman dengan para aulia, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang dulu ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa istiqomah sembahyang, agungkan pun dengan kadang report tinggi pelajarannya. Ada terpakai juga bapak, ceritanya tinggi hebat baat pandirnya, tapi kada dipakai, kada dipakai. Bisi mobil bewah hebat mana mobilnya, tapi menjalankan kada tahu nah kebicik-biciknya, karena kada terpakai juga. Lebih baik beli mobil yang kawa dipakai. Kalau masalah ibadah utama kita, memangnya sembahyang, belajar sembahyang nih kada agung, kada hebat. Justru paling hebat, karena itu ibadah utama umat Islam, dan itu disepakati oleh semua para aulia, para pakar Islam. Pian 4 orang yang gegilaan itu kan 4 para ulama kita yang dahulu yang bujur-bujur. Nah nyata kita 4 para ulama yang bujur, bukan 4 orang yang gegilaan. Orang gegilaan nah disambat memadahkan sembahyang kada wajib, malah jadi orang ilmu kada bersembahyangan. Sama menyuruh menutup langgar, menutup masjid, kalau malah jadi orang ilmu kada bersembahyangan. Nah ini hati-hati benar. Kita yang penting yang kawa kita gawi aja di masalah ini, yang gawi juga urusan kita Allah lagi apa belum tentu lagi kita ampun lawan Allah Ta'ala urus itu penyelesaian urusan dengan Allah Ta'ala yang tertinggal tuh sembahyang di masa lalu tuh berapa tahun kada sembahyang, itu urus. Kada usah bertinggi-tinggi dulu, kisah bertinggi-tinggi kada paham juga. Bagai apalagi belajar makrifat, datang mana belajar makrifat, maka itu ilmu hadiah dari Allah Ta'ala. Belajar menuntut ilmu ma'amalakan, menuntut ilmu ma'amalakan, menuntut ilmu ma'amalakan.
mau untuk ilmu ba'amalakan tu bertahun-tahun hanya diberi 4. Nang apa hendak dapat makrifat dengan hakikat menuntut ilmu aja kada ma'amalakan mana puasanya dan tambah lagi jadi wali, mengaku-ngaku pulang jadi wali. Ciri wali itu pemurah dan penyarikan. Mana maka penyarikan lagi orang bekesah hakikat. Disuruh aja tuh kumpul, sidin kada disuruh jadi imam, atau sidin tak kumpul, sidin kada disuruh berdoa, ia tersinggung sidin. Di mana hakikat ikam menangka itu? Maka hebat hakikatnya. Ya kalau tak, makanya yang kawa kita gawi aja, yang gawi karena 5 waktu di sekitar yang kawa kita gawe nyaman. Di antara kita ini nah, ayo Kak Duan ulun mengaku jadi gubernur, Pak Najar mengaku jadi presiden, diketawakan orang. Kalau kita kada pernah di situ, nangka itu juga mengaku jadi wali, datang mana ikam mengaku jadi wali, ikam adakah sudah beramal di situ? Di bawah sini aja ikam belum. Muha, nah ujar Gurudin nah dapat muha ini anu ngecil akan itu luar biasa tuh sama makrifat tinggi karena Allah Ta'ala tuh berarti orang tuh luar biasa. Mulai bawah tuh nyama anu tuh bujur-bujur mulai malah baiknya, sunnahnya, sudahnya, puasanya, hati lagi orang kayak itu memberi makan orang kadada lagi hatinya dunia, kadada hatinya itu dari bawahnya langsung beribadah nangka itu pang datang mana mulai bawah semua orang beribadah. Hebatnya ya wali itu ya. Wah hendak kayak itu lihat dulu amun ikam dibukakan sini, nah dibukakan sini nih gawianku yang bahari nah mulai bawah iya tersender nah hendak tingginya aja mau pang maulah orang tuh ya jadi direktur utama Pertamina, utama Pertamina hendak diangkat jadi direktur utama Pertamina. Sekolah di pertambangan kada pernah, sekolah langsung anak manusianya mau pang nuntut dulu kayak ini nah, kayak ini lagi nah. Ini yang nyata aja, yang nyata orang itu hendak diangkat jadi camat kayak ulun hendak jadi camat, kawalah jadi camat. Orang hendak jadi camat tuh jadi lurah, jadi sekretaris desa dulu 4 tahun, jadi lurah dulu kayak itu. Kalau hanya jadi sekretaris camat dulu 4 tahun, hanya jadi camat. Ada jalurnya langsung hendak jadi camat. Sekolah camat aja kada, sekolahnya di pondok langsung yang camat. Muha hendak jadi camat, apalagi masalah agama langsung hendak kenal makrifatullah. Datang mana sembahyang aja kada nyawa, paksa bernyawa lawan orang itu. Amun pian kan kada bawa nyawa. Kayak apa kada menghormati agama ngarannya. Ini kada sarik, kada memadahi sudah kelakuannya itu nah. Dibuang sudah kelakuan yang yang menyelayak nih itu, yang menyelayak kan artinya kasihan. Ini mungkin dipadikan kasihan umat Nabi Muhammad meninggalkan ibadah utama nih, sembahyang, ibadah sembahyang nih, sembahyang ibadah utama kita digawe sedikit seorang pang ada nafsu, maka beribadah nih kada kawa disandari nafsu. Seorang pang beribadah nafsu supaya makrifat tinggi, supaya hebat di sama orang. Ada kita hendak beribadah wan Allah Ta'ala semata-mata karena gawian ini disenangi Allah Ta'ala, semata-mata hendak mencari ridho Allah Ta'ala.
kada hendak dapat sebutan yang hebat. Itu memang kita amun sudah kita beribadah hendak nah itu terus, bila naik makom itu Allah Ta'ala ma'andak selama kita menggawi dulu yang diberesakan bagian bawahnya ini, pondasi dibaiki, rumah tadi hendak molah rumah pondasinya dibagusi, cakar ayamnya dihebati, hanyar pelaponnya diurus. Ini langsung pelapon kayak apa memasang pelapon amun dasarnya kadada tihang kada dipasang. Dasarnya cinta dengan Nabi, cinta ahlil bait, anu tihangnya sembahyang digawe ya, sunat-sunatnya, dinding-dindingnya syariat, sunnah-sunnahnya, interiornya yang indah-indah nih sunat menambahinya ini. Nah hanyar pelaponnya dibagusi, interiornya nih, eksteriornya sempurna, nyahakun pang langsung plok atas moha kada anu pang paksa dikulibi orang kayak itu, paksa dihina, kadang dihina supaya inya jangan menggawi itu terus, kasihan inya menggawi yang kada tahu anunya, sasat kalau kayak apa, tulak ke kampung lain wadahinya, lain makominya, bingung, di mana ini seorang bingung. Tapi kalau orang yang sudah memang sudah paham, nah ini kam sudah karena kam pengalaman di sini, kami pindah situ. Biasanya bisa sudah malah inya tutupi. Malah kalau orang sampai di atas itu sangat malu, supan banar amal baiknya tuh ditahu orang sebagaimana amal jahatnya diketahui orang. Amun kita hendak naik ke atas tuh ketujuh banar diketahui orang, itu ciri bahwa kita kada sampai di sana, mengambil tempat yang bukan tempat kita. Kalau bubuan wali itu bujur-bujur inya supan banar, kalau diketahui orang bukan kada mau menampaikan amal ibadahnya, supan banar kalau amal ibadahnya nih diketahui orang sebagaimana inya supan kejahatannya diketahui orang. Nah kayak itu tuh. Tapi bukan kada mau dilihati orang, amunnya sudah biar dilihat orang sidin kada apa jua sidin anu dengan Allah Ta'ala jua sudah. Itu orang yang sudah memang bertangga, kada yang plak langsung di atas itu dasar pujungannya memang ketujuh banar dilihat orang sambat orang wali gitu. Nah kayak itu tujuh, apalagi tujuannya saya kira minta buka ayat apa YouTube-nya Nope Gubernur Taufik Pasur Jamal Batu, siapa Jamal Alidrus itu dilihat itu Habib Ahmad Habsyi, bukai Ustad Abuya Yahya Buya, hati-hati yang buat wahabinya lah. Nah hati-hati yang itu Habib Zainal Abidin, ada yang bakesa Abu apa siapa itu Nuaimin yang bakesa lucu tuh, ada Nuaimin sahabat Nabi, yang itu yang dibuka. Hati-hati wahabi terbuka. Nah tuh sama beratan tuh tentang kose diaturakan din benar kita. Ini dulu minta ampun maaf, minta ridha, hanallahi wa jama'in, wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.